Hari ini gue coba bahas seputar reksadana syariah. Reksadana menurut prinsip keuangan syariah itu seperti apa dari sudut pandang gue pribadi. Ya, dan pengalaman gue pribadi seperti apa soal reksadana syariah. Buat teman-teman semua yang penasaran bagaimana penjelasan gue soal reksadana syariah dan juga bagaimana prinsip keuangan dari syariah sendiri sih pada reksadana, tonton video ini setelah yang satu ini. Jadi, kamu harus tahu dulu. Pertama-tama reksadana itu apa sih? Oke, reksadana itu adalah paket investasi yang di dalamnya itu bisa berupa surat utang atau obligasi, bisa berupa deposito, bisa berupa saham, bisa berupa instrumen investasi lain. Intinya dia itu sekumpulan paket yang mana paket tersebut dikelola oleh ahli keuangan, ya, yang namanya manajer investasi. Oke, sampai situ. Yang penting kamu udah mengerti konsep reksadana itu kayak gimana. Sekarang, reksadana syariah. Reksadana syariah itu adalah yang tadi digabung sama prinsip syariah. Jadi, si orang yang ahli keuangan atau manajer investasi ini, ya, selaku yang mengelola keuangan kita, itu dia mengatur portfolionya atau mengatur aset investasinya itu sesuai dengan kaidah syariah. Sampai situ dulu. Mudah-mudahan udah paham ya. Nah, kita ngomongin soal reksadana syariah. Nah, reksadana syariah pada dasarnya itu dia mengikuti kaidah-kaidah dari syariah, di mana aset di dalam itu tidak boleh ada judi, riba, ya, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip Islam, ya. Dan umumnya reksadana syariah itu reksadana yang isinya kalaupun misalkan ada saham, dia rasio utangnya lebih kecil, ya. Jadi makanya kenapa reksadana syariah itu secara kinerja umumnya bisa lebih baik dibandingkan konvensional. Karena ya reksadana syariah itu biasanya milih yang rasio utangnya tuh kecil-kecil, ya, atau mungkin masih tergolong kecil. Nah, itu secret sauce-nya tuh. Nah, reksadana syariah itu biasanya setahu gua dia itu akan selalu diupdate, ya. Jadi ada yang namanya Dewan Syariah Something, ya. Dia itu tugasnya untuk pantau nih. Misalkan kamu mau beli reksadana saham syariah A. Di dalamnya itu ada beberapa saham kan. Nah, saham-saham ini, ya, yang mana saham ini udah prinsip syariah nih, itu akan terus diawasin. Apakah dia sudah keluar dari prinsip syariah atau tidak, ya. Jadi itu terus diawasin dari segi rasio utangnya tidak boleh lebih, ya. Terus dari segi sistemnya, apakah dia masih sistem syariah, artinya kayak bagi hasil. Salah satunya seperti itu. Ataupun misalkan kalau deposito itu deposito syariah, ya. Terus juga sukuk bukan obligasi dan lain sebagainya, itu selalu pengawasan. Kalaupun tidak sesuai, itu biasanya akan dibuang dan digantikan dengan yang baru, ya. Jadi itu selalu diupdate. Dan satu lagi, di syariah itu atau di reksadana syariah itu ada yang namanya proses cleansing. Cleansing itu adalah proses di mana reksadana yang konvensional, ya, katakan itu, di mana dia dibersihin lah. Kalau mau jadi reksadana syariah tuh dipastikan bahwa proses-proses yang memang tidak sesuai dengan syariah dibersihin. Entah kayak dia mengandung judi atau dia mengandung apa ya, ketidakpastian apa, itu semuanya disesuaikan dengan prinsip syariah, termasuk yang ribawi. Dan setahu gue juga, sekalipun dia sudah cleansing, itu pun masih ada sepersekian kecil persen, itu masih ada yang ya pendapatan yang non halalnya tuh masih ada sedikit. Nah, that's the truth, ya. Tetapi ya itu masih tolerable karena saking kecil banget gitu, guys, ya. Nah, itu ada juga kalau nggak salah di OJK itu penjelasannya itu juga ada. Tapi sebersih mungkin dicoba. Nah, di situ reksadana syariah, ya. Reksadana syariah itu supaya teman-teman yang mungkin wah gue tidak mau yang mengandung hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
ya udah gue pilih reksadana syariah ini aja gitu ya. Jadi pokoknya orang-orang yang mau dengan kaidah syariah, ya ini reksadana syariah gitu. Dan hasilnya kalau kamu tanya cukup bagus kok, bahkan beberapa kali lebih besar dibandingkan konvensional. Oke, mudah-mudahan sampai sini dasar-dasar tentang prinsip investasi reksadana syariah dapat dimengerti oleh teman-teman. Apabila setelah ini kamu merasa video ini sangat bermanfaat, coba kamu share aja ke teman-teman atau saudara kamu yang lain, supaya mereka juga mengerti, oh ternyata reksadana syariah tuh seperti itu ya, gitu. Jadi ada gambaran. Nah, buat teman-teman juga yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana syariah ataupun reksadana yang lain, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di sekitar sini. Nanti lo bisa dapat bonus cashback juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.